Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ya, pemirsa, payung hukum pembangunan ibu kota negara baru ini sudah disahkan DPR dan tentu harus diikuti juga dengan pemindahan aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota negara yang bernama Nusantara. Ada kurang lebih sekitar 500.000 aparatur sipil negara yang nantinya harus dipindahkan ke ibu kota negara baru. Lantas bagaimana mekanisme dari pemindahan dari aparatur sipil negara tersebut? Ya, untuk membahasnya kita akan bergabung bersama dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah yang sudah tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Mas Trubus. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, seperti apa tahapan yang mungkin nanti akan dihadapi ketika nanti ibu kota negara baru sudah jadi begitu dan pemindahan ASN-nya ke ibu kota negara baru yang kita sebut sebagai Nusantara akan seperti apa Pak? Ya, menurut saya ada 4 tahap itu yang akan dilakukan. Pertama tentu tahap berdasarkan klaster-klaster ya. Jadi klaster yang pertama mungkin TNI Polri yang sebelumnya adalah tentu presiden dan wakil presiden lah kira-kira gitu yang lebih dulu awal. Jadi itu nanti diikuti oleh ASN-nya gitu. Dari jumlah total kalau yang data yang disampaikan itu sekitar 7.600-an lah ya ASN yang akan berpindah. Nah, kemudian juga didasarkan pada pertimbangan daripada kebutuhan di sana. Misalnya untuk pengembangan IKN. Nah, itu untuk pengembangan IKN itu adalah kementerian-kementerian yang langsung berhubungan, misalnya Kementerian Perhubungan dan lain sebagainya. Nah, itu otomatis ASN juga ikut mengikuti ke sana. Kemudian juga ada klaster berikutnya yang istilahnya yang khusus mengenai ekonomi dan investasi. Nah, itu juga nanti adalah kementerian-kementerian yang terkait. Nah, disitulah kemudian ada ASN yang dilibatkan atau dipindahkan ke sana. Kemudian yang lainnya tentu juga ada dari ini istilahnya lembaga-lembaga lah, lembaga-lembaga itu juga ada yang dipindahkan ke sana seperti Badan Sandi Negara dan macam-macam lah lembaga-lembaga yaitu. Kemudian ada juga lembaga yang tidak dipindahkan. Nah, ini otomatis ASN-nya artinya tidak semuanya ASN dipindahkan ke sana. Jadi ada yang sistemnya keseluruhan, tapi juga mungkin ada juga yang sifatnya spread out atau istilah pembagian lah persebarannya gitu Mbak. Baik, Pak Trubus, kalau kita melihat pemberitaan bahwasanya pemindahan ASN ini tahapannya akan dilakukan mulai tahun 2023 secara bertahap. Kurang lebih ada sekitar 25.000 ASN yang dipindahkan setiap tahunnya sampai dengan nanti 2027. Kalau Pak Trubus melihat cara seperti ini atau skema seperti ini, apakah kemudian akan efektif dan bagaimana pengaruhnya dengan pelayanan publik nantinya, Pak? Iya, ini yang jadi problem adalah memang kalau dari sisi efektivitas tentu ini menjadi problem karena apa? Karena ketika dipisahkan ke sana kan berarti ASN yang bekerja di sana itu bersifat melakukan kegiatan-kegiatan yang mendukung pelayanan publik. Tetapi persoalannya kemudian ketika pemindahannya bertahap berarti pelayanannya juga bertahap itu kalau begitu caranya. Tapi artinya gini, kita bisa melihat bahwa pelayanan publik yang berjalan tentu sudah dipertimbangkan dengan roadmap yang sudah ada. Dan kita lihat pemerintah dalam ini sudah menyiapkan dalam hari bagaimana kemudian pelayanan publiknya tetap optimal. Saya rasa itu, Mbak. Baik, artinya sebetulnya pemerintah harus sudah betul-betul menyiapkan bagaimana pelayanan publik ini tidak terganggu meski ada proses pemindahan ASN di sana. Pak Trubus, kalau kita lihat proses pemindahan yang akan terjadi di tahun 2023 sampai 2027 secara bertahap, ini kan sepertinya karena ini ibu kota negara, apakah ini juga bisa kita katakan adalah seleksi dari ASN yang terbaik yang dipilih untuk bertugas di ibu kota negara atau seperti apa, Pak Trubus? Iya, kalau lihat seperti ini memang kelihatan polanya kan kita lihat misalnya dari sisi umur. Itu yang paling banyak kan umurnya yang 30 sampai 39 yang paling banyak dipindahkan atau usia 40 sampai 49 lah misalnya. Itu ada itu Mbak ya pola-polanya. Kemudian pendidikan kebanyakan ya S1 yang diutamakan ke sana pindah, kemudian baru pendidikan di bawahnya di 3 dan 4. Nah, itu menurut saya ini pola-pola yang ini dari satu sisi juga kita lihat mereka yang punya kapasitas ini kemampuan dalam hal memahami tentang digitalisasi karena persoalannya kan ini semuanya nanti layarnya bersifat digital gitu Mbak. Pak Trubus, kalau kita melihat juga untuk
kemudian lembaga atau institusi yang terlebih dahulu akan dipindahkan ke ibu kota negara di Nusantara nanti ini namanya adalah TNI dan Polri. Apakah kemudian perangkat TNI Polri dan di sana kemudian seurgensi itu, seurgensi itu tingginya sehingga keamanan kemudian aparat keamanan harus dipindahkan pertama di sana, Pak? Iya, kalau lihat polanya itu memang TNI Polri yang didahulukan kan, karena ini kan paling tidak triumvirat dulu ya. Triumvirat itu kan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan di sini ada Kementerian Pertahanan di dalamnya. Nah, karena itu memang kalau lihat keamanan yang diutamakan, karena memang sesungguhnya kan di sana juga masih banyak persoalan kan yang belum selesai mungkin, atau potensi-potensi adanya gangguan-gangguan yang lain yang bersifat keamanan gitu. Sehingga ini TNI Polri lebih diutamakan, Mas, menurut saya. Baik, Pak Trubus, nantinya otorita dari IKE Ibu Kota Negara ini adalah merupakan lembaga setingkat kementerian, dan petingginya atau juga kepala otorita IKE Nusantara ini akan ditunjuk langsung oleh Presiden dan juga bertugas di bawah langsung Presiden. Seperti apa nanti prosesnya untuk hal ini? Perlu dijelaskan lagi ke masyarakat, Pak Trubus? Iya, menurut saya prosesnya memang harus transparan nanti, Mbak. Artinya ada seleksi langsung lah, meskipun ditunjuk, tetapi kan dari beberapa nama yang muncul, termasuk Pak Basuki Cahayapurnama, Pak Tumiana, dan ada Pak Bumad Bosono, beberapa orang lah sudah muncul itu. Nanti tentu ini Presiden harus memilih secara terbuka, transparan, sehingga nanti orang yang menduduki di sana atau sebagai kepala otorita itu IKN itu adalah orang yang punya pengalaman, setidaknya punya kemampuan dalam manajerial. Karena ini kan persoalannya sangat rumit ya, karena di sana itu sesuatu yang serba baru dan segala sesuatunya masih banyak mengambil keputusan-keputusan yang cepat dan sangat urgen juga gitu rasanya itu, Mbak. Baik. Pak Trubus, kalau kita melihat mungkin ada gejolak-gejolak yang dialami oleh para ASN, misalnya kayak seperti teman-teman atau misalnya kerabat-kerabat saya yang juga ada di kementerian atau instansi-instansi terkait, mungkin karena usianya tergolong masih muda mereka akan ikut. Nah, tapi bagaimana mereka mungkin yang sudah senior, sudah lama di suatu kementerian atau suatu instansi tertentu, instansi pemerintah tertentu, apakah kemudian mungkin untuk mereka bisa menolak untuk dipindahkan atau mungkin mengajukan pensiun dini terlebih dahulu, atau seperti apa kira-kira Pak Trubus? Ya, kalau idealnya mesti ada pola mekanisme di mana kemudian mereka yang tidak setuju misalnya ya bisa saja tidak ikut ya. Tetapi yang jelas namanya ASN itu kan melayani, tugasnya yang melayani masyarakat ya. Jadi karena sesuai dengan ya tupoksinya, jadi otomatis mereka mau tidak mau ya harus ikut gitu, harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Tetapi bisa saja nanti kalau misalnya mereka tidak bisa karena usianya sudah lanjut, atau mungkin juga tidak dipindahkan. Saya rasa juga tidak semuanya lah, karena itu semuanya kan pemindahannya juga bertahap dan tidak semua ASN juga dipindahkan ke sana. Masih juga ada beberapa ASN yang ada di ibu kota yang ada sekarang, yaitu di Jakarta menurut saya. Baik, kita harapkan proses pemindahan ASN ke Ibu Kota Negara Nusantara nantinya ini akan berjalan lancar, tidak ada polemik begitu ya terkait dengan pemindahan ASN ini. Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.